Tidak. Kalau Tuhan kami itu tidak mampu dipahami oleh otak dan logika manusia. Tidak mampu. Karena dia ajaib. Kalau mampu dipahami otak dan logika manusia, berarti dia tidak ajaib. Tapi ajarannya, kami dapat pahami. Jangankan Tuhan kami itu yang ajaib itu. Ciptaannya sendiri pun ajaib. Tidak mampu kami pahami. Tidak ada otak manusia yang mampu memahami. Bagaimana bahannya tidak ada bisa menciptakan bumi ini dari bahan yang tidak ada? Otak siapa mampu memahami itu? Otak siapa? Apalagi penciptanya. Makin tidak dipahami. Penciptanya sudah ajaib, apalagi penciptanya lebih ajaib lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau Allah SWT kan tidak ajaib. Satu aja dia, sudah. Yang herannya, bodohnya kamu itu tidak mau bertanya. Betul nggak ada Allah SWT? Tidak pernah bertanya begitu, langsung percaya. Kalau saya pernah bertanya, betul nggak ada datang Tuhan, ada dua Tuhan kami. Tuhan kami tahu pertanyaan saya itu dalam hati saya. Dia datang ke dunia ini. Mengenakan sifat kemanusiaan, yaitu Yesus. Maka saya jadi pengikutnya. Itu kawannya. Yang Anda maksud Tuhan Anda itu yang mana? Yang mana yang Anda maksud Tuhan Anda? Tuhannya Yesus atau Yesus itu sendiri? Silakan Tuan Lamsen. Siapa bilang itu sebagai nabi saja? Memang dia nabi. Tapi itu tidak diakui oleh si Muhammad. Tidak kenal Muhammad ke situ. Apa alasanmu kamu percaya kepada Yesus adalah nabi? Taruhlah kamu percaya dia adalah nabi. Kenapa kamu percaya dia nabi? Muhammad sendiri tidak tahu, tidak kenal siapa itu Yesus. Kenapa kamu bisa beralih ke sana, keluar dari ajaran Al-Quran? Arti fiktif pun kamu tidak tahu. Makin bodoh. Memang saya jadi bodoh ya, menemani orang bodoh. Fiktif itu artinya dikatakan ada padahal tidak ada. Bukan karena namanya tidak ada jadi fiktif. Bukan. Coba buka Google-mu itu ya. Tapi udahlah, memang kamu orang bodoh sih, saya jadi bodoh ya jadinya ya. Kamu ajarkan saya ajaran-ajaran salah. Ya terserah kamu lah, tapi tetap saya tidak akan mau menuruti ajaranmu. Bagi kami yang benar adalah, fiktif itu adalah diceritakan ada barangnya padahal tidak ada. Itu artinya fiktif. Bukan karena tidak ada namanya maka fiktif, tidak. Sebenarnya berdialog dengan orang Kristen itu malah menurunkan derajat. Kenapa? Karena ketika kita berdebat dengan orang Kristen, bukan membuat kita semakin cerdas, tetapi membuat kita semakin bodoh. Kenapa saya katakan demikian? Karena berdebat dengan orang Kristen, ya kudu wajib meninggalkan akal dan logika gitu loh. Ketika Tuan Lamsen mengatakan bahwa Yesus itu bukan nabi, tapi faktanya dia nabi, dia menerima firman dari Allah. Ya, Allah tidak pernah menerima firman dari nabi. Yang ada adalah nabi yang menerima firman dari Allah. Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata di dalam kitab Anda bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus ini penerima firman. Yang menerima firman itu levelnya nabi. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Pahami itu Tuan Lamsen. Nah, ini lebih dari perempuan ini. Mulut perempuan seperti itu tambah, ya. Saya tidak pernah begitu mengatakan Yesus tidak ada, fiktif, tidak. Namanya tidak ada. Yesus itu adalah sebutan. Tuhan kami tidak punya nama. Itu sebutan. Artinya itu apa? Penyelamat. Itu artinya. Karena dia menyelamatkan manusia. Diberi dia nama Yesus. Padahal itu bukan nama. Ya. Yang saya sarankan kepada kamu, bolak-balik ya. Tapi kamu orang bodoh sih tidak akan mau menerima itu saran ini. Cari dulu buktinya. Tuhan itu ada, Allahmu itu ada enggak? Allahmu itu ada enggak? Allahmu. Itu aja dulu, salah satu. Jangan kamu ribut masalah Tuhan kami, padahal kamu sendiri tidak tahu ada tidaknya Allahmu. Kamu sibuk hanya menyalah-nyalahkan Tuhan kami. Sudah berhari, sudah datang ke dunia ini. Tapi kamu tidak sadar dan tidak tahu bahwa Allah SWT tidak ada. Saya katakan tidak ada karena tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Oke lah, kamu sudah terlalu capek saya mengikuti orang bodoh seperti kamu. Tidak mampu, tidak ada artinya. Sepertinya saya membuang garam ke laut. Udah sebegitu parah kamu ya, sebegitu parah. Buntunya otakmu itu sudah lebih-lebih dari bodoh. Ya, mau diapain? Oke, saya tidak akan melayanmu lagi, tidak meladeni lambungnya, sudah sampai di situ batasnya. Tidak akan bisa kamu berubah. Memang sudah nggak bisa berubah kamu. Tuan Lamsen ngatain orang bodoh, otaknya orang parah. Sementara Tuan Lamsen sendiri menyembah kepada sesama Anda manusia.
Sekarang siapa yang bodoh, Tuhan? Gerunda. Gerunda. Justru saya semakin bodoh mengikuti ajaranmu. Kamu lancar ngomong tapi kosong semua. Salah semua ajaranmu itu. Bagaimana kamu mengajarkan Alkitab? Alkitab sendiri kamu tidak percaya. Kamu gunakan Alkitab lagi. Tidak pernah Yesus menerima firman dari Allah, tidak. Yang diajarkan adalah firman itu keselamatan dirinya sendiri. Coba tanya dulu Al-Quranmu itu. Di mana firman atau Injil yang diberikan oleh Allah, diturunkan Allah kepada Isa Al-Masih? Kan tidak ada. Di situ aja kamu tidak merasa curiga. Allahmu sendiri tidak pernah terbukti ada. Masalah logika tentang Tuhan kami ya tidak bisa dipahami, tidak bisa masuk akal dan logika itu Tuhan kami itu. Ciptaannya aja kami tidak bisa memahami bagaimana dia mencipta, ajaib. Apalagi pencipta, kan tidak akan bisa. Tidak bisa. Hanya Allah SWT yang bisa. Jadi kamu jangan terlalu lancar ngomong, tidak bisa direm, padahal salah semua omonganmu. Nah, inilah bukti bahwa yang bodoh itu Anda. Coba Anda plototin apa bunyi di dalam kitab Anda, di dalam Yohanes 17 nomor 8 itu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Kalau berbicara mengenai segala firman, berarti Yesus itu menerima banyak perintah, banyak larangan, banyak perkataan, banyak aturan dari Tuhannya. Sekarang jangan lari ke Al-Quran. Tanya pada diri Anda, mana firman-firman yang Yesus terima? Yang Yesus katakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman-firman itu? Jawab Tuan Lamsen. Jelas kamu bodoh. Kamu bilang Yesus manusia. Kalau saya buktikan, dia Tuhan menurut Alkitab saya, kamu tolak karena kamu tidak percaya kepada Alkitab saya. Yesus itu bukan manusia seperti Muhammad yang sudah busuk makan belatung sana, tidak bangkit-bangkit. Dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Bukan seperti manusia biasa seperti Muhammad. Dia sejak dari kandungan sampai dia mati itu bangkit dan sampai hampir naik ke surga, dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Nah, sesaat sebelum dia naik ke surga, baru dia mengaku, sudah kembali ke tangan saya segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Langsung dia naik ke surga. Si Gerunda tidak mengerti siapakah yang memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Tidak ada kecuali Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan Gerunda. Gerunda apa kamu itu? Mana? Aduh, aku heran. Kok bisa orang manggil kamu Gerunda ya? Padahal otak tidak ada. Coba Tuan Lamsen buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Pembuktiannya adalah bukti yang kemudian Yesus perlihatkan kepada manusia, kepada Bani Israel. Bukan pembuktian dari gereja. Coba tunjukkan kepada saya bukti ketuhanan Yesus. Silakan. Itu kamu uraikan sendiri. Lagi juga kitab Yohanes itu kamu percayai, padahal kamu tidak percayai. Itulah bodohmu itu. Kitab Yohanes menceritakan Yesus telah mati, hidup kembali, bangkit, naik ke surga. Itu kamu tidak percaya. Tapi kata-kata itu kamu pegang, kamu percayai. Bagaimana sih? Kamu itu sudah bingung kamu jadi manusia ya? Tidak ada hubungan Alkitab dengan Al-Quran, tidak ada. Sudah jelas-jelas itu bertolak belakang. Tapi ada sedikit kira-kira hampir sama dengan Al-Quran. Nah itu benar, inilah sisanya itu. Itu otak apa seperti itu? Sudah jelas-jelas arah tujuan ajaran Alkitab dengan arah tujuan Al-Quran itu tolak belakang. Tapi karena ada sedikit hampir sama dengan ajaran Al-Quran, oh ini sisa-sisanya itu sisa ajaran yang benar dari Allah. Padahal Yohanes itu tidak dikenal oleh Muhammad. Tidak dikenal. Dari mana jalannya kamu percaya kepada tulisan Yohanes sedikit? Banyaknya tidak. Ajaran dari mana itu? Tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak mengenal bahwa ada manusia hidup, mati, kemudian bangkit, lalu kemudian menjadi Tuhan. Itu tidak dikenal oleh Al-Quran. Sekarang kitab Anda dengan iman Anda dulu yang Anda selesaikan. Ya, di mana sisi ketuhanan Yesus yang Anda anggap itu bahwa orang yang tidak menuhankan Yesus adalah orang bodoh? Sekarang coba tunjukkan. Kalau Yesus itu Tuhan, apa buktinya dia Tuhan? Jawab. Jul, mudah-mudahan kamu bisa menerima ya. Kenapa Yesus
ditangkap, dituduh menista agama Yahudi. Itu jelas. Karena dia melakukan yang hanya Tuhan sendiri yang boleh melakukannya. Hak Tuhan dia pakai. Apa itu? Dosamu telah diampuni. Itu didengar orang Yahudi. Orang-orang ulama, orang Yahudi. Mulai dari situlah dia dituduh menista agama. Apalagi, dia mengaku akan memberi hidup kekal. Tidak ada manusia yang mampu memberi hidup kekal, hanya Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Sesaat sebelum dia naik ke surga, setelah tugasnya selesai di dunia ini, sesaat lagi, sebentar lagi mau naik ke surga, dia berkata, segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga sudah kembali ke tangan saya. Baru dia akan naik ke surga. Tidak ada manusia yang bisa memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi, kecuali Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Tapi selama dia di dunia ini melaksanakan tugasnya, dia tidak pernah menunjukkan ketuhanannya. Untuk apa? Supaya dia bisa membuktikan bahwa manusia lemah seperti dia itu mampu melakukan 10 perintah Tuhan. Mampu tidak berdosa. Mampu dia melawan godaan setan. Itulah sebabnya dia berkata, akulah teladan, contoh dalam hal melaksanakan firman Tuhan. Firman yang diterimanya adalah kitabnya orang Yahudi. Itulah yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang di bait suci. Mengajar dia pakai kitab itu. Pemikiranmu salah. Kamu pikir firman diterima dari Allah. Kapan? Di mana? Kan tidak ada. Dia menerima kitab orang Yahudi, artinya dia menerima firman. Kitab itu disebut firman. Sedangkan kitab kami sekarang ini disebut juga firman. Tapi bukan firman yang datang dari langit seperti Muhammad menerima dari langit. Karena kamu itu terbayang-bayang seperti Muhammad menerima firman dari langit. Tidak sama ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quranmu. Kamu terbawa-bawa dari ajaran Al-Quran sehingga kamu bingung, gerunda. Tuan Lamsen. Seluruh ucapan Yesus itu adalah firman. Firman dari mana? Dari Tuhannya. Apapun ucapan Yesus, semua itu adalah ucapan Allah yang kemudian diucapkan oleh Yesus karena dia diperintahkan untuk mengatakan itu. Tuan Lamsen aja yang salah paham. Kan di kitab Anda Yesus mengaku, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi apa yang Yesus perkatakan itu kepada Bani Israel, itu adalah perkataan Tuhan. Dia mengucapkan firman Tuhan. Makanya dikatakan, di awal saya katakan kepada Anda, di dalam Yohanes 17, nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan di dalam Yohanes 12 juga, Yesus terang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Artinya, sekalipun Yesus itu berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Yang Tuhan itu bukan Yesus, karena Yesus itu manusia. Yang Tuhan itu adalah yang telah menyampaikan firman kepada Yesus untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sampai di sini Tuhan bisa paham enggak? Alkitab pun tidak pernah mengajarkan ada manusia mati, hidup kembali bangkit, lalu menjadi Tuhan. Tidak ada. Itulah bodohnya gerunda. Bodohmu itu gerunda. Alkitab juga tidak mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan Alkitab adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan melalui kelahiran. Dia bangkit kembali, hidup, lalu naik kembali ke surga. Bukti dia adalah Tuhan. Ini sudah tadi saya sudah buktikan. Buktinya dia Tuhan adalah dia melakukan hal-hal yang hanya Tuhan boleh lakukan. Satu kali pernah dia mengatakan, dosamu diampuni. Di dalam agama Yahudi, tidak boleh manusia berkata, dosamu diampuni. Tidak boleh. Itu hanya Tuhan bagi mereka, bagi ajaran orang Yahudi. Maka mulai dari situlah dia dituduh penista agama. Lalu dia dilaporkan kepada tentara Roma, dituduh dia mau mendirikan kerajaan di dunia ini, menjadi pemberontak, difitnah, maka disalibkan, dilaporkan oleh ulama-ulama orang Yahudi, karena dituduh dia menista. Jadi bukti dia Tuhan adalah dia berkata bahwa dia memberi hidup kekal kepada pengikutnya.
yang percaya kepada dia mendapat hidup kekal. Itu yang bisa memberi hidup kekal hanya Tuhan, tidak ada manusia seperti itu. Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa dia akan memberi hidup kekal. Maka dia manusia biasa. Sesaat sebelum dia naik ke surga, dia berkata, ini tugasnya sudah selesai, Jul, ya. Sudah selesai tugasnya. Dia mau naik ke surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga sudah kembali ke tangan saya. Tidak ada manusia yang bisa memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Hanya Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia setelah bangkit, dia tidak menjadi Tuhan. Memang dia sudah Tuhan. Tidak pernah dia tidak menjadi Tuhan. Tidak pernah dia tidak Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan selama dia dari kandungan sampai dia naik sampai dia bangkit dan sebelum naik ke surga. Itulah Tuhan kami itu. Dan saya rasa sulit kamu terima itu. Karena kamu, otakmu sudah ditutupi oleh ajaran Al-Quran yang sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Sekarang coba tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengajarkan bahwa Aku adalah Tuhan itu sendiri yang datang menggunakan jasad manusia untuk menebus dosa manusia. Tunjuk di mana Yesus mengatakan itu. Karena Yesus terang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Nah sekarang Tuan Lamsen mengatakan sesuatu tentang Yesus, ya, melebihi kapasitas Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Tapi Tuhan yang hanyalah seorang pemakan babi, ya, penyembah manusia, mampu berkata-kata yang melampaui daripada apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Coba Anda tunjukkan kepada saya, di mana Yesus mengajarkan itu. Bahwa aku adalah pencipta alam semesta yang datang mengambil jasad manusia untuk kemudian mati di tiang salib, menebus dosa-dosa manusia berkuluk. Jawab. Saya juga tidak tahu. Tuhan saya itu lemah saat dia di rahimnya si Maria. Waktu baru lahir juga lemah dia. Dibantu oleh manusia-manusia dia. Dikasih mandi, dikasih makan, semua kebutuhan dikasih manusia. Tapi dia maha kuasa. Maha kuasa. Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Memelihara alam semesta ini. Jadi saya bingung juga. Kok dia bisa maha tahu, tapi dia tidak maha tahu. Waktu dia di rahimnya ibunya, waktu dia baru lahir tidak tahu apa-apa dia. Tapi dia paling tahu apa? Dia menubuatkan masa-masa yang akan datang. Sebelum terjadi sudah katakan. Dia maha tahu, semua dia tahu. Sudahlah, gerundak-gerundak. Kamu itu. Kamu kan tidak percaya kepada tulisan Yohanes. Itu kan wartawan gadungan. Ya? Tapi itu juga kamu gunakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quranmu. Kapan Yesus menerima firman dari Tuhan? Di mana diterimanya? Tidak pernah. Memang apa yang dikisahkan oleh Yesus, apa yang diajarkan, itulah firman. Saya terima itu. Dia berkata segala firman yang saya terima itu, itulah yang diberikan kepada manusia atau murid-muridnya itu. Memang dikatakan itu, tapi dia tidak menerima dari Allah seperti Muhammad. Firman yang diajarkannya itu adalah dari kitab sucinya orang Yahudi. Dan dia bicara sebagai manusia, mengenakan sifat kemanusiaan. Dia mengatakan, aku tidak bicara dari diri sendiri. Ya dari Tuhan lah. Karena ketuhanannya ditutupi oleh kemanusiaannya. Begitu. Jadi tidak ada manusia seperti Yesus, tidak ada. Di dalam dirinya itu ada dua kodrat kemanusiaan, ada kodrat ketuhanan. Tapi ketuhanannya tertutupi oleh kemanusiaannya. Dan yang dominan kelihatan adalah kemanusiaannya, maka dia selalu berbicara dengan kata-kata kemanusiaan. Begitu Gerunda ya? Nah, lagi-lagi Anda melebihi kapasitas Yesus. Yesus dengan terang mengatakan di dalam kitab Anda loh. Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu, supaya Lamsen tahu, bahwa aku mengasihi Allah, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Allah kepadaku. Itu perkataan Yesus loh Tuan Lamsen. Anda siapa melebihi kapasitas Yesus? Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, otak Anda itu yang saya katakan bahwa sakit. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Coba ya, saya kasih perumpamaan kepada Anda. Ada orang hamil, melahirkan seorang bayi. Bayinya kemudian besar, kemudian dewasa,
melakukan mujizat, menghidupkan orang mati. Lalu namun sebelum itu terjadi, dia katakan segalanya bahwa apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan. Lalu kemudian orang itu mampu mengatakan sesuatu melampaui kapasitas manusia biasa. Ya. Orang tersebut bisa melakukan mujizat yang sangat luar biasa di luar kapasitas manusia biasa. Apakah kemudian orang-orang sesamanya menuhankan dia? Menyembah dia? Tentu tidak. Karena orang tadi mengaku dirinya adalah manusia. Mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang dilakukan hanyalah merupakan sebuah mujizat yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Loh, kok tiba-tiba Anda yang jauh dari kehidupan orang tersebut sekonyong-konyong menuhankan dia? Padahal dia sebelumnya mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan adalah semuanya berasal dari Tuhannya. Anda siapa? Coba. Nah sekarang makanya saya katakan kepada Anda itu pendusta, Anda itu penipu, pembohong. Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Sementara di dalam kitab Anda yang Anda katakan firman Tuhan, dia sendiri yang mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku. Artinya Yesus menerima firman. Makanya saya tanya sama Anda, mana firman-firman yang diterima oleh Yesus? Tunjukkan. Gerundak. Seperti inilah gerundak yang dihormati teman-teman Islam. Aduh, kasihan ya. Jadi kami orang Kristen itu tidak hanya percaya kepada kata-kata, tidak. Dari tindakan. Itu kami lihat, baru kami kesimpulkan. Gerundak, saya kasih tahu kepada kamu ya. Tidak pernah orang jujur itu mengatakan, aku tidak pernah menipu loh. Aku orang baik-baik loh. Tidak pernah berkata seperti itu. Percayalah, saya bukan penipu saya. Tidak pernah berkata seperti orang baik-baik. Tapi orang tahu dia ada orang baik-baik, tidak pernah menipu. Siapakah yang mengatakan, aku bukan penipu, aku orang baik-baik? Jujur aku bersumpah, aku orang baik-baik. Siapa yang mengatakan seperti itu? Penipu sendiri. Supaya jangan ketahuan dia penipu. Jadi aku sanksi, aku curiga. Yang berkata, akulah Tuhan sembah aku itu setan. Kalau Tuhan yang benar, tidak perlu mengatakan, akulah Tuhan sembah aku, tidak perlu. Karena ketahuan dari tindakannya dia adalah Tuhan. Allah SWT tidak tahu kita apakah dia benar Tuhan atau tidak. Karena tidak pernah mendatangi manusia, tidak pernah menunjukkan keberadaannya. Maka saya curiga itu mungkin iblis itu. Itulah sebabnya dia tidak pernah menunjukkan keberadaannya. Ya. Jadi Yesus itu tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sembah aku, tidak. Aku datang ke dunia menjadi manusia, tidak. Tapi dari tindakannya kan ketahuan. Dia adalah Tuhan, mengenakan sifat kemanusiaan. Begitu Jul ya? Tuan Lamsen, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan karena dia memang bukan Tuhan. Tapi Yesus mengatakan dirinya manusia. Kenapa? Karena dia memang manusia. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Hanya orang sinting, bahlul, dongo yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Yesus sendiri mengaku sebagai manusia. Dah selesai. Ya, sekali lagi saya katakan hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Nah, sekarang kalau orang-orang waras mengatakan Yesus itu manusia, lalu bagaimana mungkin kemudian Yesus itu adalah Tuhan? Anda mengatakan Tuhan tidak mungkin mengaku sebagai Tuhan. Siapa bilang? Buktinya Tuhan mengaku kepada Musa. Tuhan mengaku pada Abraham, Ishak dan Yakub. Gimana tuh? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan karena memang bukan Tuhan. Yesus mengaku sebagai manusia karena dia memang manusia. Nah, Anda siapa yang kemudian melantik dia menjadi Tuhan? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Jadi Anda itu penyesat. Karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah Anda berkata-kata dari diri Anda sendiri. Dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus sendiri yang Anda tuhankan tidak berani berkata-kata sesuatu yang berasal dari dirinya. Lah Anda siapa? Ya, hanya pelahap babi. Hanya penyembah manusia, manusia berkolob. Kok bisa-bisanya Anda melantik Yesus yang ada manusia menjadi Tuhan? Ya, inilah yang saya katakan bahwa orang gila tidak mungkin sadar kalau dirinya gila. Ya, tapi saya berdoa mudah-mudahan Tuan Lamsen ini masih bisa diwaraskan. Ketahuan goblok membaca Alkitab itu. Gerundak. Tipe inilah yang diagung-agungkan oleh murid-muridmu itu. Kasihan itu, kamu bodoh-bodohin semua. Ya. Yesus berkata di saat itu adalah sebagai Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan.
Sejak dia dalam kandungan, dia tidak menggunakan lagi ketuhanannya. Sudah dibungkus oleh kemanusiaan. Di kandungan tidak bisa bikin apa-apa dia. Selesai pun tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Itu menunjukkan kemanusiaannya. Ya. Waktu dia berkata seperti itu pun dia masih dalam keadaan kemanusiaan. Tapi di mana kelihatan Tuhan itu? Itu bukan sekonyong-konyong kami menyebut dia Tuhan. Di mana kelihatan ketuhanannya itu? Dari tindakannya. Dia berasal dari surga. Ya. Mati, hidup kembali, lalu naik ke surga. Ada nggak manusia seperti itu? Gerudak. Bodohnya kamu itu. Tidak ada manusia seperti itu. Dia mengaku akan memberi hidup kekal kepada pengikutnya. Ada nggak manusia mampu memberi hidup kekal? Hanya Tuhan. Berarti dia Tuhan. Sesaat sebelum dia naik ke surga, dia berkata, sudah kembali ke tanganku segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Ada nggak manusia seperti itu? Tidak ada, hanya Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Jadi ketika berbicara dia aku menuruti perintah dari Bapa di surga, dia berbicara dalam keadaan sebagai manusia. Itulah yang tidak kamu pahami, itu gerundak. Lancar kamu ngomong. Tidak mengerti apa yang kamu ajarkan. Tulisan Yohanes kamu percaya, tapi tidak kamu percayai. Kan gila namanya itu gerundak. Tunjukkan dalil di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang menggunakan sifat kemanusiaan. Jawab. Jangan suka nipu. Ayo Tuan Lamsen, sudah tua tapi jangan suka membohongi orang. Jangan suka nipu. Tunjukkan di mana Yesus mengaku bahwa aku adalah Tuhan pencipta alam semesta yang datang mengambil rupa manusia. Jawab. Kalau boleh, sebentar, dilepaskan dulu kebodohanmu itu gerundak. Ya, dilepaskan dulu kebodohanmu itu gerundak. Yesus itu tidak mungkin mengatakan dia Tuhan selagi dia mengenakan sifat kemanusiaan. Ya tidak mungkin. Dia tetap menunjukkan kemanusiaannya. Supaya apa? Supaya dia bisa membuktikan bahwa manusia itu mampu tidak berdosa. Bahwa manusia mampu melawan iblis, goda-godaan iblis. Supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Coba dulu tinggalkan dulu kebodohanmu itu ya. Dulu Kipli baca Alkitab kami itu ya. Jadi dia adalah Tuhan itu sendiri. Kalau dia berkata akulah Tuhan, ya tidak mungkin karena dia bukan orang bodoh, bukan Tuhan yang bodoh. Tidak mungkin karena dia kalau dia berkata akulah Tuhan, berarti dia kenapa dia kelihatan? Ya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah, jadi coba dulu tinggalkan dulu kebodohanmu itu ya, dulu Kipli ya. Kenapa dia kami sebut Tuhan? Karena dia melakukan yang hanya Tuhan boleh lakukan. Begitu Zulkifli ya, gerundak ya, gerundak. Memang Tuhan yang di Alkitab itu mengatakan, akulah Tuhan sembahlah aku, itu karena orang-orang Israel itu gerundak, kamu tidak tahu ceritanya, menyembah patung, menyembah pohon-pohonan, ikut-ikutan dengan orang-orang di sekelilingnya. Baca dulu seluruhnya. Makanya kebodohanmu itu coba tinggalkan dulu. Tapi tidak pernah Tuhannya Alkitab itu mengatakan dengan khusus sengaja, akulah Tuhan sembahlah aku. Tidak. Hanya Allah SWT yang berkata seperti itu. Maka aku curiga bahwa dia itu mungkin iblis. Buktinya, dia tidak pernah berani mendatangi manusia. Tidak pernah membuktikan keberadaannya. Tidak terbukti. Benar nggak ada Allah SWT? Kan tidak tahu. Hanya cerita fiktif saja. Begitu gerundaknya. Jadi kenapa Tuhan kami itu mengatakan, akulah Tuhan sembahlah aku? Karena orang-orang Israel itu mengikuti orang di sekitarnya, di sekelilingnya, menyembah batu, menyembah patung, menyembah gunung, menyembah pohon-pohon. Ada sejarahnya dalam Alkitab. Begitu gerundaknya. Coba dulu, buang dulu kebodohanmu sedikit ya gerundak. Berarti Anda ngarang aja kan? Kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, lantas siapa yang mengajarkan Anda kalau Yesus yang manusia itu adalah Tuhan? Berarti Anda ini cuma mengarang kan?
Anda ini pembohong berarti kalau gitu. Berarti Anda cuma mau menipu orang. Yesus tidak pernah mengajarkan. Kemudian Anda yang bukan siapa-siapa mengajarkan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ayo. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Mana perkataan Anda itu merupakan sebuah pengajaran yang bersumber dari Yesus. Bahwa Yesus itu adalah pencipta atau Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Aku udah bilang, cobalah tinggalkan dulu kebodohanmu sedikit. Lepaskan sebentar dulu, sebentar aja. Lepaskan kebodohanmu. Ya, kan sudah saya katakan. Yesus itu tidak mungkin mengatakan dia Tuhan. Bukan sebodoh kamu itu dia. Kalau dia berkata, akulah Tuhan, ya orang tidak percaya. Masa Tuhan kelihatan? Karena dia tahu Tuhan tidak kelihatan, gerundak. Lepaskan dulu kebodohanmu. Ya tidak mungkin Yesus berkata, akulah Tuhan. Ya tidak mungkin. Kalau dia berkata gitu ya orang protes. Kamu kok bisa kelihatan? Tuhan itu kan nggak bisa kelihatan. Begitu gerundak. Nah, kalau Yesus itu tidak mungkin mengatakan dirinya Tuhan, lalu siapa yang ngajarin Tuan Lamsen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Jawab. Lah, saya sudah katakan gerundak. Apakah kamu tidak bisa? Tolong dulu lah, lepaskan dulu kebodohanmu itu. Kami orang Kristen itu mengatakan dia Tuhan bukan dari omongan Tuhan sendiri, tapi dari tindakannya. Kami mengatakan orang itu penipu karena dia menipu. Bukan dari omongannya aku penipu. Jauhi aku, tidak. Bukan seperti itu, gerundak. Kalau Yesus berkata dalam keadaan mengenakan sifat kemanusiaan, akulah Tuhan, ya pasti diprotes orang, dilempari orang dia. Masakan kamu Tuhan kelihatan seperti ini? Otakmu pakai sebentar, otak bodohmu itu buang dulu. Pakai dulu otak yang agak pintar sedikit. Tapi dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Dia tidak akan mau mengatakan akulah Tuhan. Karena dia tahu kalau dia Tuhan pasti nggak kelihatan. Manusia pun tahu bahwa kalau dia Tuhan tidak kelihatan. Pasti dilempar orang, dibunuh orang. Kalau dia berkata akulah Tuhan. Sedangkan dia tidak berkata akulah Tuhan, sudah orang Yahudi sudah marah sama dia, sudah disalibkan dia. Hanya melakukan yang hanya Tuhan boleh lakukan, maka disalib. Isamu itu yang dilakukan itu tidak tahu apa sebabnya dia diburu-buru orang lalu diangkat Allah diselamatkan. Tidak tahu kan? Tapi kalau kitab jelas, karena dia dituduh menista agama. Begitu Jul, ya, gerundak. Ngatain orang bodoh tapi dia sendiri goblok bin bahlul. Sekarang begini Tuan Lamsen. Kalau Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan, tapi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu siapa yang mengajarin Tuan Lamsen bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia? Siapa yang ngajarin itu? Kalau Anda mengatakan karena perbuatannya, dan Yesus mengatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Kan sudah jelas. Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Saya tidak perlu mengajarkan dari Al-Quran. Dari kitab Anda sendiri. Di dalam Yohanes 14, nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Coba. Kenapa demikian? Sebab Yesus mengatakan pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Apa yang ia lakukan? Semua berdasarkan atas perintah Tuhannya. Berarti kalaupun dia membangkitkan orang mati, dia membuat nasi menjadi batu dan seterusnya, atau apapun itu pekerjaan yang Yesus lakukan, semua itu ternyata berasal dari Tuhannya. Baca kitab Anda, Yohanes 17, nomor 7. Sekarang Bani Israel tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, semua berasal daripadamu. Nah sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, sadarkah Anda bahwa Anda telah melampaui kapasitas Yesus? Yesus penyampai firman. Sebagai penyampai firman, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk dia katakan. Sekarang Tuan Lamsen itu siapa? Anda kok lebih hebat dari Yesus? Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara Anda berkata tentang Yesus, melebihi kapasitas Yesus. Dan itu Anda katakan berdasarkan dari diri Anda sendiri. Anda siapa? Hah? Anda Tuhan juga? Aduh, parah bodoh multi ya gerundak ya. Kok bisa kamu jadi gerundak ya? Diakui orang-orang Islam itu. Parah kamu ya. Kami mengatakan dia Tuhan karena dia
bertindak, melakukan yang hanya Tuhan boleh lakukan. Berapa kali saya katakan itu kepadamu. Dia ditangkap dan dipenjarakan dan disalibkan karena dia melakukan yang hanya Tuhan boleh lakukan menurut agama Yahudi. Kami mendengar dari kata-katanya, dia telah menerima segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, bukan ngarang. Ya. Jadi aku pun kalau melihat penipu itu, saya dibilang dia penipu, bukan ngarang. Karena dia menipu. Dia tidak pernah mengatakan, akulah penipu. Tidak. Aku mengatakan dia dokter, karena dia saya lihat melakukan seperti tindakan dokter. Pakai teleskop, pakai baju putih, di rumah sakit. Saya bilang dia dokter. Dokter itu mengatakan, akulah dokter. Tidak. Tidak perlu. Dari tindakannya bisa kita ketahuan. Aku bilang dia tukang becak, karena dia membawa becak. Itu tukang becak. Tukang beca itu mengatakan, aku tukang beca. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu permintaan dan tuntutan orang goblok gitu. Tuan Lamsen. Yesus kan mengaku di dalam Yohanes 17 nomor 7. Sekarang mereka semua tahu bahwa apa yang aku lakukan itu semua berasal daripadamu. Apa yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu. Jadi apa yang Yesus Anda lihat lakukan, perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan yang menurut Anda itu hebat, ajaib dan seterusnya, ternyata semua itu menurut pengakuan Yesus berasal dari Tuhannya. Lalu siapa lagi yang akan Anda percaya kalau Yesus sendiri yang sudah mengaku seperti itu? Ya, saatnya Anda sadar bahwa Anda itu bukan pengikut Yesus, Anda itu penyesat. Anda itu penyesat, melebihi kapasitas Yesus. Ya, aja prasangka-prasangka Anda aja terhadap apa yang Anda pahami terhadap perkataan-perkataan Yesus yang ada dalam kitab Anda. Ya, kapan Anda bisa sadar, Tuhan? Tuhan kami itu memberikan kepintaran kepada kami. Otak kami itu pintar. Bisa membaca dari tindakan, bukan dari omongan. Tapi kamu itu kan goblok. Kami tidak sama dengan kamu. Kamu hanya percaya kepada omongan. Omongan Allah SWT. Saya sanksi itu. Allah SWT itu ada iblis, setan itu. Dia mengaku-ngaku, akulah Tuhan sembahlah aku. Buktinya, dia tidak pernah menonjolkan dirinya, tidak pernah menunjukkan dirinya, tidak pernah membuktikan keberadaannya. Karena dia takut ketahuan dia setan. Jadi dia mengaku, dia orang baik-baik adalah penipu. Sampai saya batuk ini gerundak mengajari kami itu, saking bodohmu itu. Jadi yakinlah gerundak. Yang selalu membersih-bersihkan namanya dengan mengatakan aku orang baik-baik itu adalah penipu, jahat itu. Ya, gerundak ya. Tidak usah kesurupan, Tuan Lamsen. Ya, kalau Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah iblis, hari ini Anda sudah membuktikan pernyataan Anda sendiri. Anda telah mengajarkan anak Maria sebagai Tuhan. Siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin itu kepada Anda? Siapa yang ngajarin itu kepada Anda? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Siapa yang ngajarin Anda? Nah, itu artinya bahwa iblis itu adalah Anda. Makanya, Grundak, coba lepaskan sebentar aja, sebentar dulu kebodohanmu itu. Sebentar aja lepaskan kebodohanmu itu. Sudah lepas? Kalau masih tetap ada kebodohanmu, kamu tidak akan mengerti ini ya. Mudah-mudahan kamu sudah taruh dulu di meja atau di mana itu kebodohanmu dulu. Sebentar aja ya, baru nanti masukkan lagi kebodohan itu. Jadi Yesus itu tidak mungkin mengatakan akulah Tuhan kepada manusia di sekelilingnya. Kalau dia berkata dalam keadaan manusia, mengenakan sifat kemanusiaan, dia adalah Tuhan, pasti dilempari batu dengan orang-orang. Sudah gila ini, katanya. Pasti gitu. Masakan Tuhan bisa kelihatan seperti ini manusia? Gila ini? Ya iyalah. Tidak mungkinlah dia berkata seperti itu. Tapi kenapa kami orang pintar ini mengatakan dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan? Karena dia melakukan yang hanya Tuhan boleh lakukan. Begitu Grundak. Dia mati, hidup kembali, naik kembali ke surga. Tidak ada manusia yang seperti itu. Tidak ada. Termasuk Muhammad sudah mati sampai sekarang. Sudah habis dimakan belatung. Tidak pernah naik ke surga. Tidak. Kuburnya masih ada di situ sekarang. Kalau Yesus, kuburnya ada tapi kosong. Sudah naik dia ke surga. Mana ada manusia seperti itu Grundak? Kamu itu karena kamu masih bodoh, kamu pikir masih ada.
Tidak ada manusia yang memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Hanya Tuhan. Tapi bagi orang bodoh, ada. Dikatakan itu manusia biasa. Itu bagi orang bodoh. Tapi orang pintar mengatakan, itu hanya Tuhan yang memegang segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Tapi kalau orang bodoh, manusia pun memegang segala kuasa di surga, memegang kuasa di surga, di bumi. Itulah bedanya orang pintar dengan orang bodoh, berudak. Sombong, tapi ilmu nggak ada. Yesus tidak bisa mengaku sebagai Tuhan, sebab memang dia bukan Tuhan. Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Sudah, selesai. Lalu kemudian Anda mengatakan dia tidak mengaku Tuhan karena dia takut dilempari batu. Tuhan apaan itu? Aduh, lucu ini orang. Jadi begini Tuan Lamsen, ya, saya ajarin kepada Anda. Di dalam kitab Anda, Yohanes 10 nomor 32, di situ Yesus mengaku, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Tuhanku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan-pekerjaan mana di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Artinya, apa yang Anda sangka hari ini, pekerjaan Yesus yang menyebabkan Anda menganggapnya Tuhan, dia sudah akui bahwa pekerjaan itu semua berasal dari Bapaknya yang telah mengutus dirinya. Jadi adalah sebuah kebodohan kalau hanya mengatakan pekerjaan Yesuslah yang menyebabkan Anda menuhankan dia, sementara Yesus sendiri mengaku pekerjaan itu berasal dari Bapaknya. Bapaknya yang memerintahkan dia untuk melakukan itu. Artinya itu semua mujizat dari Tuhannya. Tugas saya hanya untuk mewaraskan Anda, Tuan Lamsen, ya, supaya Anda itu tidak bodoh permanen, tidak gila permanen. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Selesai. Yesus melakukan pekerjaan berupa keajaiban atau mujizat itu bukan dari dirinya sendiri. Selesai. Lalu Yesus itu adalah manusia. Selesai. Lalu siapa Anda yang melampaui batas, ya, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi, kok tiba-tiba Anda melantik Yesus itu menjadi Tuhan? Apa kapasitas Anda, Tuan Lamsen? Apakah Anda adalah bapaknya Yesus? Atau siapa ini Anda ini? Kalau memang benar Allah SWT bukan iblis, ya dibuktikanlah keberadaannya. Dibuktikan keberadaannya. Saya berkata seperti itu karena hanya si penipu lah biasanya mengatakan aku bukan penipu. Kalau orang baik-baik tidak pernah mengatakan aku yang baik-baik, sumpah aku tidak pernah bohong. Mana orang pun tahu bahwa orang baik-baik itu orang baik-baik karena dia tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu. Tapi kalau orang penipu itu berusaha supaya orang percaya kepada dia, lalu dia katakan, aku bukan penipu, aku orang baik-baik. Aku sanksi, setan yang ngomong seperti itu, aku adalah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Supaya orang percaya kepada dia. Begitu. Kalau memang benar-benar Allahmu itu Allah yang benar, ya kenapa nggak menunjukkan keberadaannya? Buktikanlah itu. Ya. Jadi Tuhan kami itu, Yesus itu, bukan ada yang mengajari. Memang Tuhan kami sudah memberi otak kepada orang pintar. Bisa mengambil kesimpulan karena melihat tindakannya. Dia melakukan yang hanya Tuhan boleh lakukan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan, melakukan yang hanya Tuhan boleh lakukan. Tidak ada yang mengajari. Karena memang di dalam otak kami itu sudah ditanamkan Tuhan kepintaran, diberikan ke hikmah pengetahuan. Ya, Jul ya. Disinilah ketidakwarasan Anda, karena Anda selalu mengidentikan pencipta alam semesta itu dengan manusia. Selalu Anda mengatakan seorang. Ya, jangan samakan Tuhan Anda dengan Tuhan saya. Tuhan saya itu bukan seorang, Tuhan saya itu pencipta alam semesta. Jadi sebagai pencipta dia boleh mengaku sebagai pencipta, dia boleh mengaku sebagai Tuhan. Ya, karena dia Tuhan, dia wajar mengaku Tuhan. Iblis juga boleh mengaku Tuhan. Tetapi iblis meskipun mengaku sebagai Tuhan, tetap aja iblis. Tidak bisa menggantikan posisi Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah sekarang Anda ingin mencari Tuhan saya dengan seperti Anda memiliki pandangan terhadap Tuhan Anda, yang diludahin, yang ditonjok wajahnya oleh tentara Romawi. Anda salah di situ, Tuan Lamsen. Sekarang sebenarnya kalau mau berbicara mengenai iblis, iblisnya itu adalah Anda. Anda melantik manusia menjadi Tuhan. Sementara Tuhan itu sendiri telah menyatakan dirinya kepada Yesus bahwa dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan Yesus sendiri mengakui bahwa
Allah adalah satu-satunya Allah yang benar dan dirinya hanya utusan. Nah sekarang Anda ini adalah iblis yang berwujud manusia, yang kemudian mengajarkan bahwa Yesus yang adalah manusia itu sebagai Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta yang datang mengambil rupa manusia. Siapa yang ngajarin Anda? Ayo, Anda ini siapa? Jangan-jangan Anda ini adalah bapaknya Yesus. Ya iya, Gerundak. Tidak ada yang salah di situ. Dia berbicara sebagai manusia. Berbicara sebagai manusia, dia tidak akan mungkin berbicara sebagai Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan yang mengenakan kemanusiaan itu. Bagaimana sih otakmu, Gerundak? Sejak dia di dalam kandungan sampai dia di palang salib, sesaat lagi sampai ke surga, dia tetap mengenakan sifat kemanusiaan. Bahasanya pun harus bahasa manusia. Kelakuannya bukan harus kelakuan manusia, bukan kelakuan Tuhan. Gerundak. Nah ini yang saya tanya kepada Tuan Lamsen. Jangan emosi dulu. Coba Anda jawab kepada saya. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat manusia? Silakan. Dari mana kamu tahu Allah SWT itu Tuhan? Dari mana? Buktikan. Itu aja dulu buktikan. Buktikan dari dia itu Tuhan apa? Benar-benar nggak dia Tuhan itu? Saya curiga itu iblis karena dia tidak pernah mendatangi manusia, tidak pernah membuktikan dan tidak pernah menunjukkan keberadaannya. Dari Yesus, dari kitabmu, dari Yesus. Kalau saya katakan dari Al-Quran, Anda tidak akan percaya. Dari Yesus, saya tahu bahwa Tuhan yang ada dalam Al-Quran itu adalah betul-betul pencipta alam semesta. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan aku adalah utusanmu. Al-Quran menerangkan itu. Bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Udah selesai. Nah sekarang, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia? Jawab. Ini sudah berapa kali kamu tanya? Saya jawab tetap ya. Gerundak. Sudah mulai kamu pikun, masih muda. Saya sudah tua begini tidak pikun seperti kamu. Tidak ada yang ngajari kami. Karena Tuhan kami itu telah memberikan hikmat kepada kami. Melihat tindakan Yesus di dunia ini. Dari cerita Alkitab itu. Ketahuan. Dia adalah Tuhan. Dan juga pernah dia berkata kepada Simon. Bertanya. Tunjukin kami. Bapak itu di Tuhan itu. Bapak itu di mana? Lalu kata Yesus. Berapa lama kamu sudah bersama-sama dengan saya. Tetap kamu tidak mengenal siapa saya. Saya lah Bapak itu. Bapak itulah saya. Loh, itu sempat menunjukkan bahwa berarti dia adalah. Kok tidak ada yang ngajarin Anda? Terus dari mana Anda bisa mendapatkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia? Ngarang sendiri, itu ya? Anda ngarang sendiri kan? Kamu sinting ya? Mana ada hubungan Al-Quran dengan Alkitab? Alkitab tidak mengenal Allah SWT. Yesus tidak pernah mengenal Allah SWT. Pantas ya, waduh, goblok kamu pelihara ya. Yesus itu tidak kenal Al-Quranmu. Yesus tidak pernah mengenal Allah SWT. Tidak ada hubungannya. Dari mana kamu? Aduh, ngarang aja kamu ngaur ini. Sedangkan Alkitab saya sendiri pun kamu tidak percaya. Itu kan tulisan wartawan gaduhan kamu bilang. Kamu itu gimana sih, Sinting? Kok bisa kamu percaya kepada tulisan wartawan gadungan? Kamu yakin itu wartawan gadungan? Gila, benar-benar kamu itu gila. Gerundak. Kok bisa kamu percaya kepada Alkitab saya sekali ini? Ya? Tuan Lamsen jangan emosi dulu. Al-Quran menerangkan, wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas ya ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Lalu apa kata Isa di situ? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Artinya apa? Allah berkata kepada Yesus atau Isa, apakah kau pernah mengajarkan Lamsen untuk menyembah dirimu? Yesus menjawab, ya, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu pengakuan Yesus atau Isa di dalam Al-Quran. Nah,
Di dalam kitab Anda juga Yesus mengatakan itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Siapa yang mengajarkan Anda? Ternyata itu Anda karang sendiri. Berarti Anda itu adalah penipu. Anda itu adalah penyesat. Anda itu adalah iblis yang berwujud manusia. Sadar tidak? Tuhan kan telah berikan kepada hikmat pengetahuan. Dari tindakannya kami lihat. Saya baca. Yesus itu mengatakan dia bisa memberi hidup kekal. Bagi kami, rumusnya, yang bisa memberi hidup kekal itu hanya Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus itu mati, hidup kembali, naik ke surga. Tidak ada manusia yang pernah seperti Yesus mati, hidup kembali, naik ke surga. Tidak ada. Berarti dia adalah Tuhan yang pulang ke surga. Sesaat sebelum dia naik ke surga, dia berkata, segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga sudah kembali ke tangan saya. Yang memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga hanya Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Begitu muridku ya, gerundak. Paham nggak? Tapi kalau kamu masih bodoh, 100 kali pun saya katakan itu kepada kamu, tidak akan kamu paham, tidak akan mengerti. Yang naik ke surga menurut kitab Anda itu Henok, kedua Elia. Batal deh Yesus jadi Tuhan. Pak Lamsen. Saya sudah menerangkan kepada Anda. Di dalam kitab Anda sendiri Yohanes 10 nomor 32, Yesus mengatakan banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Artinya pekerjaan yang Anda anggap itu adalah sebuah bukti ketuhanan Yesus. Yesus sendiri mengatakan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan. Ayo, berarti Anda ini adalah penyesat yang mencoba untuk menyesatkan manusia dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Anda, saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu? Ternyata Anda mengaku bahwa itu adalah ajaran saya sendiri. Anda karang sendiri. Anda mengatakan berhikmat, ada Roh Kudus. Roh Kudus apaan yang mengajarkan yang kayak begitu? Itu roh iblis itu yang mengajarkan yang kayak begitu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang benar itu adalah berdasarkan terhadap kitab Anda Yohanes 14 nomor 26 dikatakan bahwa apabila Roh Kudus itu datang, dia akan mengingatkan kepadamu tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Nah, siapa yang pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Siapa yang pernah mengatakan itu? Tidak ada kan? Hanya Anda karang sendiri. Berarti roh yang ada dalam diri Anda bukan Roh Kudus, tetapi roh iblis. Sadarlah Tuan Lamsen. Makin ketahuan bodohnya si gerundak ini. Kok bisa kamu diangkat jadi guru ya? Heran saya. Tidak ada hubungan Isa dengan Yesus, tidak ada hubungannya. Lalu ketahuan juga Abraham itu bodoh. Masa bertanya kepada Isa? Siapa yang mengajarkan bahwa Mama Ibu itu Tuhan dan kamu Tuhan? Lah, di situ aja ketahuan bukan Tuhan yang benar itu, Tuhan yang bodoh itu. Coba baca dengan baik-baik, ya, baca dengan baik. Tuhan bertanya kepada Yesus, siapa? Apa kamu katakan kamu guru, kamu Tuhan dan Mama Tuhan? Siapa yang berkata seperti itu? Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. La ilah, makin ketahuan bodohnya itu. Seorang guru di dalam kelas bertanya kepada muridnya, apakah itu berarti sang guru itu bodoh? Sang guru itu tidak tahu. Kasihan sekali Tuan Lamsen. Sekarang begini, kalau Anda berkata apa hubungannya Yesus dengan Allah? Lah, Allah itu Maha Pencipta, Dia yang menciptakan Yesus. Dia Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang Yesus sembah. Gimana sih Anda ini? Sekarang apa hubungannya Yesus dengan Anda? Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Siapa yang ngajarin itu? Ternyata Anda karang sendiri. Sadarlah Tuan Lamsen. Anda sudah tua, ya, sadarlah kawan, sadar. Jangan menipu diri sendiri, ya. Karena Anda tidak akan mungkin berhasil menipu saya. Anda hanya membodoh-bodohi diri Anda sendiri. Sadar Tuan Lamsen. Baca ayat ini. Coba. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Ini dari mana Allah tahu ini? Tidak ada orang pernah menjadikan Maria itu, mama ibunya Yesus itu Tuhan. Aduh, berarti dia bukan Tuhan, tidak tahu apa-apa. Dia bertanya lagi. Isa menjawab, maksud engkau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Berarti, untung aja Isa ini orang baik-baik ya. Tidak kasar. Goblok kamu. Apa
kamu tidak tahu? Saya tidak tahu, tidak pernah ngomong seperti itu. Berarti kamu bukan Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu. Ini sudah ketahuan. Penulis ini adalah bukan orang benar ini. Masa Allah bertanya kepada Isa, tidak tahu apa Isa memberitakan dia Tuhan atau emaknya Tuhan. Tidak ada ini. Ini ketahuan bahwa Allah ini tidak tahu apa-apa. Isa tidak pernah mengatakan dia Tuhan dan ibunya tidak pernah mengatakan Tuhan. Tetapi Allah menuduh. Kan di situ kebodohannya Allah itu. Tuhan Lamsen. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Kenapa Allah bertanya seperti itu kepada Nabi Isa alaihissalam pada masa dihakiminya dia? Ini berbicara mengenai hari penghakiman. Yesus dihakimi oleh Allah. Kenapa? Karena miliaran manusia tersesat menyembah Yesus. Allah ingin orang-orang yang menyembah Yesus itu mendengarkan perkataan Yesus di hadapan mereka sendiri. Wahai Yesus, pernahkah kau mengajarkan orang Kristen untuk menyembah dirimu? Apa kata Yesus? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan demikian. Nah sekarang saya ingin tahu dari Anda, apakah memang Yesus itu pernah mengajarkan Anda untuk menyembah dirinya? Jawab. Aduh, makin bodoh, makin ketahuan bodohmu tuh. Henok itu kan tidak sempat mati, asal usulnya bukan dari surga, dari bumi itu. Yesus kan asal usulnya dari surga. Bahan bakunya masuk ke dalam rahimnya Maria. Ya, kamu itu gimana sih? Yesus itu dari surga datang ke dunia, pulang ke surga. Kalau Henok kan dari bumi ke surga dan tidak sempat mengalami mati. Kalau Yesus mati, hidup kembali, naik ke surga. Mana ada manusia seperti itu? Aduh, gerundak. Kamu, untung kamu diangkat jadi gerundak guru-guru besar. Bikin malu kamu itu. Di mana Yesus mengaku bahwa dirinya dari surga? Sementara naiknya Yesus itu bukan ke surga, naiknya Yesus itu naik ke langit. Hanya kerjaan Lembaga Alkitab Indonesia yang menipu Anda sehingga tertulis surga. Yang benar itu adalah langit. Tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus mengatakan bahwa aku dari surga? Jawab. Bodohnya Allah SWT itu. Belum ada manusia menuhankan ibunya Yesus. Siapa? Kenapa Allah menuduh Yesus mengajarkan bahwa mamanya itu Tuhan? Kenapa Allah menuduh Yesus bahwa Yesus mengatakan dia Tuhan? Isa bukan Yesus loh. Kenapa? Maksudnya apa itu? Hah? Untung aja Yesus itu bukan orang kasar. Isa maksud itu bukan Yesus, Isa ya. Untung aja Isa itu bukan orang kasar orangnya. Kalau orang kasar dia pasti ngomong, kamu goblok Allah. Emang pernah saya ngomong seperti itu? Kan kamu harusnya tahu, tidak pernah ngomong seperti itu. Bagaimana itu seperti itu? Apa maksudnya bertanya-tanya seperti itu kepada Isa? Aduh, Tuhan Lamsen. Bagaimana kemudian orang-orang terdahulu banyak yang menjadikan ibunya Maria itu juga sebagai Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mensyahadatkan seseorang dari Pantai Kosta ngakunya ya. Saya tanya, apakah benar bahwa di dalam kenapa Anda meninggalkan ajaran Pantai Kosta dan menuju Islam? Karena saya bingung Pak. Karena di dalam ajaran saya itu Maria juga dianggap Tuhan. Yesus juga dianggap Tuhan. Ya, dan seterusnya. Artinya memang apa yang dikatakan oleh Al-Quran 1400 tahun silam itu terbukti. Ya Tuhan Lamsen. Ada di antara sekte dari Kristen itu yang menuhankan juga Bunda Maria. Kemudian, kenapa Allah bertanya seperti itu kepada Yesus? Ya, karena Allah ingin Yesus menerangkan kepada orang-orang bahlul, ya, yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang dari tadi kan saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Anda mengatakan karangan Anda sendiri. Anda mengatakan itu adalah hikmat, itu adalah bisikan Roh Kudus. Berarti Anda kan ngarang. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan mengatakan itu, ya, karena itu bukan hakku. Artinya Yesus benar mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Makanya itu kelak Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dia. Baca kitab Anda, ya, supaya Anda itu bisa sadar. Ya ampun, kok makin bodoh kamu, gerudak. Itu bukan masa di hari kiamat. Aduh, Isa itu dulu katanya ada. Itu pun fiktif, Isa fiktif itu. Sudah ada itu peristiwanya itu dulu. Kok kamu bilang hari kiamat? Gimana sih? Ah,
kamu ya. Itu tidak hari kiamat. Kapan hari kiamat? Enggak, ini masa Isa itu. Datang Allah SWT menemui Isa. Isa dulu di dunia ini menurut Al-Quranmu itu. Hei Isa, siapa? Kenapa kamu ajarkan bahwa mamamu itu Tuhan dan kamu Tuhan? Kan begitu. Masa nanti hari kiamat bertanya seperti itu? Ingatlah kamu. Kalau ingatlah kamu berarti sudah masa lalu. Tapi ketahuilah akan dikatakan, akan dihakimi Yesus. Nah itu baru. Baca kalimatnya itu. Guru kok tidak bisa membaca ya? Ingatlah, berarti kalau suruh ingat, berarti peristiwa sudah lewat. Goblok. Intinya ayat ini adalah Allah minta pertanggungjawaban daripada Yesus. Karena miliaran manusia menuhankan dia. Gitu loh. Ya, paham tidak di sana? Makanya kemudian ya Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan tentang apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat ketika Allah mengingatkan tentang apa yang Yesus pernah ajarkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian Allah menanyai, apakah kau pernah mengajarkan kepada orang-orang Bahlul ini untuk menuhankan dirimu? Maka Yesus mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tidak pernah berkata sesuai apa yang bukan hakku. Dan di dalam kitab Anda juga terbukti itu kan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Kurang apa lagi coba pembuktiannya. Nah sekarang kembali kepada tema yang tadi. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dan Anda katakan itu adalah karangan Anda sendiri, itulah bukti bahwa Anda itu adalah iblis yang berwujud manusia. Nah, kamu kan semakin bingung kamu kan. Tadi kamu bilang nanti di akhir zaman. Ini sekarang kamu sudah pernah terbukti. Bagaimana? Sekarang Pentakosta kamu bilang mengakui Maria itu Tuhan. Pentakosta yang mana? Belum ada Pentakosta yang begitu. Jadi kamu itu berdasarkan omongan orang. Terserah kamu lah. Kalau sudah seperti itu saya tidak berterima. Tidak ada dasar lagi kamu itu. Sudah makin bingung kamu. Kurundak. Angkat tangan lah kamu. Jangan kamu jadi ustadz lagi lah. Bikin malu sama orang-orang Islam kamu itu. Sangat dihormati kamu sama orang-orang Islam. Kasihan orang itu kamu tipu terus. Ya? Tidak boleh seperti itu. Pentakosta orang Kristen, namanya Kristen tidak ada mengaku Maria itu Tuhan. Tidak ada. Ya? Tidak ada ya. Jadi itu pembohongan, jangan dilakukan pembohongan. Kasihan ya, Gurunda. Kalau sudah habis kamu tidak bisa lagi menjawab, sudah makin lari, ya sudah selesai, saya go off lah. Kasihan kamu, saya ini terus, saya bodoh-bodohin terus kamu. Memang kamu memang bodoh, susah sih. Jadi kamu tidak mau meletakkan, membuang kebodohanmu. Nah, itu pengakuan orang yang saya syahadatkan kemarin. Coba nonton konten saya yang baru beberapa minggu yang lalu. Seorang wanita saya syahadatkan dan dia mengaku dari Pantai Kosta. Nah, kalau Anda susah untuk mencari itu, ya lihat aja yang diposting teman-teman sini. Bagaimana kemudian orang-orang Katolik itu menganggap Bunda Maria itu sebagai Tuhan itu sendiri. Dia berdoa kepada Bunda Maria. Itu berarti dia menuhankan Bunda Maria. Karena berdoa kepada Bunda Maria. Tuhan Lamsen, Tuhan Lamsen. Anda mengatakan saya bodoh. Padahal dalil itu sangat jelas. Di situ Yesus itu sedang dihakimi, sedang diadili oleh Allah. Karena melihat banyak manusia yang menuhankan Yesus. Makanya Allah tanya, adakah kau mengajarkan itu? Yesus mengatakan tidak. Nah sekarang saya tanya Anda, apakah Yesus pernah mengajarkan untuk disembah? Anda mengatakan tidak. Kenapa Anda menyembahnya? Karena pekerjaan-pekerjaannya. Sementara Yesus mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan yang dia lakukan. Datang Anda yang bukan umatnya menuhankan dia. Kemudian mengajarkan orang lain untuk sama seperti Anda. Ya sadarlah Tuhan Lamsen. Anda menuhankan Yesus itu tidak ada yang perintahkan. Tapi adalah halusinasi Anda sendiri. Anda ngarang-ngarang sendiri. Itu namanya iman buta. Dan iman buta itu kembalinya ke neraka. Begitu loh Tuhan. Tadi bilang Tuhannya tidak punya nama. Sekarang ngomong Allah lagi. Bagaimana yang benar Pak? Tuhan Lansem ini mencela-mencela. Makanya sunat dulu biar tidak mencela-mencela. Oke sahabat-sahabat sekalian, karena Tuan Lamsen sang penyesat ini sudah izin untuk off ya. Jadi saya simpulkan bahwa dia mengajarkan untuk menyembah Yesus itu ternyata hanya dari buah hasil pemikiran sendiri.
Sama dengan bapak-bapak gereja awal mula ya, mengajarkan menyembah Yesus, di mana Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Yesus malah mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Tadi Tuan Lamsen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia. Saya katakan, siapa yang ngajarin Anda? Ternyata bukan Yesus, bukan Allah, tetapi itu adalah karangan Tuan Lamsen sendiri. Artinya Tuan Lamsen ini adalah iblis karena mengajarkan sesuatu di luar kapasitas para nabi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.